kami akan menjelaskan tentang teori kurikulum. Teori merupakan suatu perangkat pernyataan yang berkaitan satu sama lain, yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan makna yang fungsional terhadap serangkaian kejadian. Perangkat pernyataan tersebut dirumuskan dalam bentuk definisi deskriptif atau fungsional, suatu konstruksi fungsional, asumsi-asumsi, hipotesis, generalisasi, hukum atau term-term. Kalau konsep-konsep itu diterapkan dalam kurikulum, maka dapatlah dirumuskan tentang teori kurikulum, yaitu sebagai suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah. Makna tersebut terjadi karena adanya petunjuk perkembangan, penggunaan, dan evaluasi kurikulum. Bahan kajian dari teori kurikulum adalah hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keputusan, penggunaan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kurikulum, dan lain-lain. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang beberapa pernyataan para ahli mengenal teori kurikulum. Perkembangan teori kurikulum selanjutnya dibawakan oleh Hollis Caswell. Dalam pengembangan kurikulumnya, Caswell menekankan pada partisipasi guru. Berpartisipasi dalam menentukan kurikulum, menentukan struktur organisasi dari penyusunan kurikulum, dalam merumuskan pengertian kurikulum, merumuskan tujuan, memilih isi, menentukan kegiatan belajar, desain kurikulum, menilai hasil, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menurut Ralph W. Tyler pada tahun 1949. Sebagaimana dikutip Sukma Danata mengemukakan 4 pertanyaan pokok yang menjadi inti kajian kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan yang manakah yang ingin dicapai oleh sekolah? Dan yang kedua, pengalaman pendidikan yang bagaimana yang harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, bagaimana mengorganisasikan pengalaman pendidikan tersebut secara efektif. Dan yang keempat, bagaimana kita menentukan bahwa tujuan tersebut telah tercapai. Dan yang terakhir, menurut Beauchamp merangkumkan perkembangan teori kurikulum antara tahun 1960 sampai dengan 1965. Ia mengidentifikasi adanya 6 komponen kurikulum sebagai bidang studi, yaitu landasan kurikulum, isi kurikulum, desain kurikulum, rekayasa kurikulum, evaluasi, dan penelitian. Dan yang terakhir yaitu pengembangan teori. Arti kurikulum dalam dunia pendidikan. A. Kurikulum dalam arti sempit atau tradisional. Dalam arti sempit atau tradisional, kurikulum sebagai a course as a specific fixed course of study as in school or college, as one leading to a degree. Dalam pengertian ini, kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Pengertian lain, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disajikan guru kepada siswa untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Pengertian kurikulum ini atau yang saat ini sama dengan rencana pelajaran di sekolah yang disajikan guru kepada murid. B. Kurikulum dalam arti luas atau modern. Kurikulum dalam pengertian ini bukan sekedar sejumlah mata pelajaran, tetapi mempunyai cangkupan pengertian yang lebih luas, yakni sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan. Kurikulum adalah semua pengalaman, kegiatan, dan pengetahuan murid di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Pengertian kurikulum ini memberikan implikasi pada program sekolah bahwa semua kegiatan yang dilakukan murid dapat memberikan pengalaman belajar. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meliputi kegiatan di dalam kelas, misalnya kegiatan dalam mengikuti proses belajar mengajar atau tatap muka dan praktek keterampilan. Adapun kegiatan di luar kelas, seperti kegiatan pramuka, wisata karya, dan kunjungan ke tempat-tempat wisata atau sejarah.
Teori pendidikan. Teori adalah hasil dari proses ilmiah, tidak secara bertahap. Teori diproses melalui pengumpulan fakta, pengembangan konsep, dan perumusan generalisasi. Sedangkan pendidikan secara etimologi berasal dari kata pedagogi, dari bahasa Yunani, terdiri dari kata pais, artinya anak, dan agen artinya membimbing. Jadi, jika diartikan pedagogi, artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi, pendidikan berasal dari kata educate, yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan dengan kata to educate, yang berarti memberikan moral dan melatih intelektual. Secara bahasa definisi, pendidikan mengandung arti bimbingan yang dilakukan oleh seseorang atau orang dewasa kepada anak-anak untuk memberikan pengajaran, perbaikan moral, dan melatih intelektual. Maka disimpulkan bahwa teori pendidikan dapat didefinisikan bahwa sebagai landasan dan pijakan awal dalam pengembangan praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar. Materi yang terakhir tentang efektivitas kurikulum. Perubahan dan pengembangan kurikulum bertujuan untuk memaksimumkan efektivitas mengajar melalui perubahan isi, kegiatan, dan perbaikan proses pendidikan yang direncanakan. Kurikulum dikatakan efektif jika dapat berinteraksi secara tepat dengan kompetensi guru. Interaksi ini mampu memfasilitasi kinerja guru, membantu siswa dalam mengukur pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya, dan juga memproduksi outcome pendidikan yang diharapkan. Di dalam pendidikan, efektivitas ini dapat ditinjau dari dua segi efektivitas. Yang pertama, efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar murid. Untuk efektivitas mengajar guru, mencangkup sejauh mana seorang guru melakukan kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk efektivitas belajar murid, menyangkut sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang ditempuh.